Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kuis Al-Hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang akan dibimbing oleh Bapak dosen pengampu. Baik, jadi di sini kita akan bersama-sama mengerjakan kuis Al-Hadis. Baik, perkenalkan, nama saya Herunisa Hasana dengan NIM 0101221008 pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya pada kelas KPIA. Saya merupakan semester 1 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nama dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Oke, lanjut. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mengerjakan kuis-kuisnya. Di sini kita akan menuju ke menu. Oke, baik. Di sini ada tampilan utamanya, yaitu kita akan mengerjakan kuis UTS interaktif Al-Hadis. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, soal pertama yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, disebut dengan. Nah, teman-teman di rumah kira-kira punya jawaban sendiri nggak nih? Kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya salah teman-teman. Tapi kalau teman-teman jawab yang B, nah kalau teman-teman jawab yang B, maka jawabannya adalah benar. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan maupun juga perkataan, itu disebut dengan hadis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 yaitu sunnah yang memuat perkataan Nabi tergolong dalam jenis sunnah ... Apa ya kira-kira? Nah, jadi kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya adalah benar. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya sunnah yang memuat perkataan itu disebut dengan sunnah qauliyah, sedangkan sunnah yang memuat perbuatan itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik, di sini pertanyaannya adalah secara global sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, dan membatasi yang ... Apa ya kira-kira? Teman-teman di rumah juga bantu jawab ya. Jadi kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya adalah benar. Jadi sunnah itu merinci yang mujmal dan membatasi yang mutlak, bukan yang umum, eksplisit, ataupun beragam. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal keempat, pertanyaannya adalah siapakah periwayat hadis arba'in pertama? Wah, tentunya ini udah gak asing banget nih. Kalau berbicara tentang hadis pertama, pasti teman-teman udah tahu kan? Kalau teman-teman jawab yang A, iya, maka jawabannya salah teman-teman. Dan kalau teman-teman jawab yang B, maka juga salah teman-teman. Tapi kalau teman-teman jawab yang C, iya, maka jawabannya benar, yaitu hadis arba'in pertama itu periwayatnya adalah Abu Abdullah Muhammad. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima, sesungguhnya Allah menerima amal perbuatan seseorang sesuai apa yang di ... Yang di apa ya? Oke, jadi kalau teman-teman jawab yang A, ya tentu jawabannya salah ya teman-teman. Dan kalau teman-teman jawab yang B, jawabannya juga salah. Tapi kalau teman-teman jawab yang C, ya teman-teman juga salah nih. Nah, maka bakal tahu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu niatkan. Jadi setiap amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ke-6 yaitu waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan letaknya di ... Di mana nih letaknya? Kalau teman-teman jawab yang A, ya udah pasti salah gitu ya. Dan kalau teman-teman jawab yang B, maka jawabannya adalah benar. Jadi niat itu letaknya di hati.
bukan di jiwa dan raga, bahkan ucapan ataupun perbuatan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketujuh, hadis arba'in kedua menjelaskan tentang titik-titik. Hadis arba'in kedua tentang apa nih? Pasti teman-teman udah tahu ya, dan teman-teman pasti juga udah hafal nih. Kalau teman-teman jawab yang A, ya maka jawabannya salah. Kalau teman-teman jawab yang B, ya juga salah. Tapi kalau teman-teman jawab yang C, maka jawabannya benar. Jadi hadis kedua itu membahas tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Sedangkan niat itu terletak pada hadis pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ke-8 yaitu, siapakah laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat? Wah, siapa nih teman-teman? Oke, kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya salah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman jawab yang B, maka salah juga. Tapi kalau teman-teman jawab yang C, maka jawabannya benar. Jadi seorang laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah kemudian ia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, itu adalah malaikat Jibril, bukan Umar, Ibrahim, bahkan Ismail ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ke-9 yaitu, beribadahlah seakan-akan engkau melihatku atau Allah, dan jika engkau tidak melihatku maka aku melihatnya. Nah, ini merupakan pengertian dari titik-titik. Dari apa ya teman-teman? Kalau teman-teman jawabnya iman, ya udah pasti salah gitu ya. Dan kalau teman-teman jawab Islam, ya ini juga salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah ihsan. Jadi ihsan adalah, beribadahlah seakan-akan engkau melihatku, dan jika engkau tidak melihatku maka aku melihatnya. Ini merupakan pengertian dari ihsan. Begitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan 10. Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah titik-titik. Apa nih ya? Kalau teman-teman jawab yang A, maka jawabannya benar. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya yaitu syahadat. Dan diantara yang lain yaitu menunaikan sholat, membayar zakat, kemudian naik haji ke Baitullah, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Bukan iman, bukan ihsan, bahkan tawadu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah wajib bagi yang titik-titik. Wah, ini tentu teman-teman semua bisa jawab nih. Pastikan kalau teman-teman jawab A, ya maka salah. Tapi kalau teman-teman jawab yang B, ya maka jawabannya adalah mampu. Jadi ibadah haji itu wajib bagi yang mampu melaksanakannya, baik dari segi material maupun fisik, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Yaitu pertanyaannya adalah, iman adalah akidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat suatu amal jika tanpa. Nah, pasti udah gak asing sekali nih ya. Kalau teman-teman jawab yang A, ya maka jawabannya salah. Tapi kalau teman-teman jawab yang B, jawabannya juga salah. Tapi kalau teman-teman jawab yang C, maka jawabannya adalah benar, yaitu iman. Jadi, iman adalah akidah dan amal perbuatan, maka tidak bermanfaat suatu amal jika tanpa iman, di mana keduanya ini akan saling berkaitan. Oke, baik, kita lanjut. Oke, baik, sekarang kita sudah berada di penghujung, di mana kuis-kuis yang kita kerjakan tadi sudah selesai. Saya berharap semoga kuis-kuis tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun soal-soal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.